Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Silmi Sudrajat Putri dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan NPM 19.142 dari kelas B mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Haswar Wijanarto, SSMH. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas hukum perbankan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai tentang sanksi rahasia bank pada kasus Bank Senturi. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan, yang dimana peranan perbankan dalam perekonomian di Indonesia itu sangat besar. Sebagai lembaga intermediasi perbankan mampu mengatur dan mengelola lalu lintas dan transaksi keuangan secara cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, adapun definisi dari bank. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaannya mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Rahasia bank itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah, penyimpan dan simpanannya pun maupun bagi kepentingan bank itu sendiri. Sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya, tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank. Lalu juga rahasia bank diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai tentang perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang rahasia bank itu meliputi pasal 40, pasal 41, pasal 41A, pasal 42, pasal 42A, pasal 43, pasal 44, pasal 44A, pasal 45, pasal 47, pasal 47A, pasal 50, pasal 50A, pasal 51, pasal 52, dan pasal 53. Nah, selanjutnya ada mengenai tentang metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yang dimana metode penelitian ini memfokuskan pada masalah-masalah yang sedang terjadi atau faktual yang sedang diperbincangkan yang terjadi apa adanya pada saat penelitian sedang berlangsung. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dan analisis. Yang pertama, ada bagaimana permasalahan kasus rahasia bank yang terjadi pada Bank Senturi, yang dimana kasus Bank Senturi ini dimulai dengan jatuhnya bank ini yang diakibatkan penyalahgunaan dana nasabah yang digerakkan oleh pemilik Bank Senturi beserta keluarganya. Membicarakan kasus Bank Senturi menjadi sangat menarik ketika mengetahui kelanjutan jatuhnya bank ini tidak salah lagi respon pemerintah begitu luar biasa sehingga bersedia melakukan bailout melalui pengiuran dana triliunan rupiah. Bentuk yang kedua ada bentuk sanksi yang tepat diberikan kepada kasus rahasia bank yang terjadi pada Bank Senturi ini, yaitu pada pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Lalu juga pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya
Jadi, bank itu wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpanannya, menurut Hermansyah tahun 2005. Lalu juga sanksinya itu ada sanksi pidana, sanksi administratif, yang sebagaimana diatur di dalam pasal 47 Junto pasal 47A. Sanksi pidana pada pasal 52. Lalu terdapat tambahan sanksi pidana yaitu terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Junto pasal 55 ayat 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana, pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1, Junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia atas permasalahan pelanggaran kasus rahasia bank yang terjadi pada Bank Senturi. Nah, untuk itu, penegakan hukum tidak hanya dalam pelaksanaan hukum atau dalam bentuk putusan pengadilan, tetapi juga memiliki faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses penegakan hukum. Dikatakan bisa efektif atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa yang mempengaruhinya, yaitu yang meliputi struktur hukum atau legal struktur. Struktur hukum ini menyangkut jumlah atau tingkatan panjang dan ukuran yurisdiksi pengadilan. Bagaimana legislatif akan dilaksanakan, prosedur yang harus diikuti dan dijalankan oleh polisi dan lainnya atau pihak yang berwenang. Juga di sini untuk penegakan hukumnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terutama pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. Kesimpulan dan saran. Dari pemaparan materi di atas terkait dengan kasus Bank Senturi, maka dapat disimpulkan yang pertama, Undang-Undang Perbankan belum memberikan kepastian hukum mengenai bentuk perlindungan rahasia bank yang dilakukan pihak bank dalam menjaga rahasia nasabahnya. Karena dalam Undang-Undang Perbankan hanya menjelaskan tentang definisi, pengecualian pemberian informasi rahasia nasabah, dan sanksi dalam rahasia bank. Namun upaya yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut yaitu melalui kelaziman operasional pencatatan pada bank dan hukum kerahasiaan. Kesimpulan yang kedua, akibat hukum bagi pihak bank yang melakukan pelanggaran terhadap rahasia bank dapat dikenakan 3 sanksi, yaitu dapat berupa sanksi pidana, berupa ancaman pidana, dan denda secara kumulatif sesuai dengan pasal 47 ayat 1 dan 2. Lalu juga sanksi administratif berupa mencabut izin usaha bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 serta sanksi perdata berupa ganti rugi sesuai pasal 1365 Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Untuk kesimpulan yang ketiga, posisi akhir penegakan hukum pidana perbankan di Bank Senturi adalah kebijakan bailout Bank Senturi dapat dikriminalisasikan menjadi tindak pidana perbankan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, terdapat 13 macam tindak pidana yang diatur. Sekian pemaparan dari saya mengenai artikel tentang sanksi rahasia bank pada kasus Bank Senturi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.